Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Gali Alfarezi dengan NRP 52236004043. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang dengan mata kuliah UI UX design. Nah, di sini saya akan menganalisis kekurangan dari UI UX game. Yang pertama, saya mengambil game yang berasal dari genre FPS, yaitu game CS2. Nah, kemudian di sini saya akan terlebih dahulu menganalisis UI-nya. Kita menjelaskan sedikit singkat tentang apa itu game CS. Game CS itu game yang dikembangkan oleh Valve. Nah, di sini tuh dia game first person shooter. Jadi tuh ada dua kubu. Nah, kubunya itu saling berlawanan. Nah, di sini saya akan menganalisis UI yang ada di game CS2. Yang pertama, saya akan menganalisis bagian UAD-nya. Nah, kekurangannya di game CS ini, UAD-nya itu terlalu susah dikostumisasi, jadi ribet. Seperti contoh di sini, ketika di HUD-nya ini, di sini terlalu banyak yang diatur. Jadi di sini tuh bakal membingungkan pemain pemula untuk mengatur settingan HUD-nya. Kemudian yang kedua adalah radarnya untuk mengetahui musuhnya ada di mana. Jadi di sini di bagian kiri atas itu terdapat merah-merah. Nah, di situ tuh kalau kita menjauh dari karakternya itu gak akan kelihatan, gak akan tahu di mana kecuali kita memencet mapnya. Nah, mapnya ini juga termasuk kecil, jadi player pemula juga akan sulit untuk mengetahuinya. Nah, kemudian di sini navigasi menu settingnya ini terlalu ribet dan menurut saya itu banyak sekali. Jadi kurang adanya diaturan seperti dipisah-pisah itu. Jadi kalau ini kan gabung semua. Jadi kalau menurut bagi saya yang bermain CS2 untuk awal-awal itu ini sangat membingungkan. Terus kemudian ada di bagian colorblind. Nah, ini ketika kita bermain melawan musuh, di sini tuh musuh itu tidak ada outline-nya ataupun yang menandakan bahwa di situ tuh ada musuh. Jadi kita harus lebih fokus untuk mencari musuhnya. Nah, ini juga dari radarnya juga kurang bagus untuk player pemula. Setelah itu untuk UX ini yang pertama itu loading screen-nya lama. Ketika kita memasuki permainan itu loadingnya akan lama. Jadi loading screen seperti ini itu lama. Seperti contoh ketika kita bermain game casual. Nah, ini sedang mencari matchmaking kan. Kemudian saya tunggu terlebih dahulu. Kita akan ganti dulu. Nah, bind controlnya itu membingungkan. Kenapa sih? Karena kalau menurut saya ketika kita bermain nah di bagian sini itu ketika kita memasuki loading screen itu lama untuk sebagian device yang menurut saya kurang memadai atau harus mempunyai rekomendasi yang tinggi untuk speknya. Jadi ketika kita bermain menggunakan spek yang rendah itu akan sangat lama untuk memasuki loading screen-nya. Terlebih di bagian mode lain seperti kompetitif maupun premier. Jadi kekurangannya di bagian itu. Kemudian di sini bind control itu membingungkan pemula. Nah, di bagian sini tuh ketika kita bermain itu akan tanpa ada tutorial. Nah, tutorialnya nggak ada interaktif ya. Jadi kalau pemula main itu langsung main aja. Jadi nggak ada
tutorial terlebih dahulu. Kemudian feedback sistemnya kurang menonjol. Nah, di feedback sistem kurang menonjol ini maksudnya seperti tanda flashbang ataupun itu menurut saya kurang. Nah, seperti itu doang. Jadi nggak ada sesuatu tanda ketika kita membunuh musuh itu ada serangan kayak bunyi yang menandakan kalau musuh itu terbunuh. Kemudian navigasi menunya, nah menunya itu lambat. Kalau menurut saya sebenarnya tidak lambat sekali, tapi seharusnya bisa lebih responsif. Mungkin itu aja. Untuk solusinya itu bisa menambahkan opsi seperti coba deh untuk meningkatkan kontrasnya, terus kemudian visualnya itu bisa lebih kuat feedbacknya, terus audionya juga ya, audio dan visual feedback itu seperti kayak ada suara yang bikin tertarik lah, seperti bunyi SFX mungkin ya, optimasi performa, terus kayak scaling UI itu teksnya itu diperbesar kalau bisa di bagian icon-iconnya itu bisa lebih jelas lah. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.